Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra Syamsir dengan NIM 23030150049 dari kelas PJKRB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cedera dalam olahraga, yaitu cedera sprain. Yang mana cedera sprain atau sprain ankle adalah kondisi terjadinya penguluran atau robekan pada ligamen. Hal ini disebabkan adanya gaya inversi atau plantar yang tiba-tiba saat kaki tidak menumpu sempurna pada lantai atau tanah, di mana umumnya terjadi pada permukaan lantai atau tanah yang tidak stabil atau tidak rata. Sprain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada ligamen jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang atau kapsul sendi yang memberikan stabilitas sendi. Kerusakan yang parah pada ligamen atau kapsul sendi tidak rata menyebabkan tapak kaki dalam posisi inversi saat gaya tersebut terjadi. Akibatnya, ligamen akan mengalami overstretch atau peregangan yang berlebihan. Sprain dapat terjadi ketika sedang berolahraga atau aktivitas fisik melangkah di permukaan yang tidak rata. Perputaran kaki ke dalam atau keluar yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerobekan ligamen lateral. Sprain ankle dapat dikelompokkan menjadi 3 derajat kerusakan, yang mana derajat 1 yang ditandai dengan ligamen teregang tetapi tidak mengalami kerobekan, yang mana pergelangan kaki juga biasanya tidak terlalu membengkak, tidak nyeri ringan dan sedikit bengkak, namun dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera berulang. Untuk derajat 2 ditandai dengan sebagian ligamen mengalami kerobekan, pembengkakan, dan memar tampak dengan jelas. Nyeri, penurunan fungsi ankle atau gangguan dalam berjalan, dan biasanya menimbulkan nyeri ketika berjalan. Derajat 3 ditandai dengan ligamen mengalami kerobekan total sehingga terjadi pembengkakan dan juga kadang pendarahan di bawah kulit. Akibatnya pergelangan menjadi tidak stabil dan tidak mampu menahan beban. Yang mana cedera seperti ini lokasinya yang paling umum adalah pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, dan jempol. Gejala umum pada cedera sprain meliputi nyeri, pembengkakan, memar, keterbatasan gerak sendi, dan kadang bunyi pop saat terjadi cedera tersebut. Adapun penyebab dan gejala cedera sprain, yaitu penyebabnya dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama itu seperti terjatuh atau terpelintir atau terbentur, penggunaan sendi yang secara berlebihan, berolahraga di permukaan yang tidak rata, melakukan gerakan berputar saat berolahraga yang berlebihan, tidak melakukan pemanasan dengan benar atau hanya asal-asalan, menggunakan peralatan yang tidak tepat atau teknik yang kurang tepat saat berolahraga, terlalu memaksakan diri walaupun masih cedera atau kurang fit. Adapun gejala cedera sprain, gejala sprain memiliki gejala khas yang dapat teridentifikasi. Gejala umumnya seperti nyeri, yang mana rasa sakit yang timbul setelah cedera terjadi. Intensitasnya bervariasi, yang mana intensitasnya itu tergantung dari tingkat keparahan cedera sprain. Pembengkakan yang terjadi akibat
Cairan daerah cedera biasanya muncul dalam beberapa menit hingga setelah beberapa jam setelah cedera. Memar itu perubahan warna kulit menjadi keburan atau keunguan akibat pendarahan yang terjadi di bawah kulit. Keterbatasan gerak, kesulitan atau ketidakmampuan untuk menggerakkan sendi secara normal. Yang ketidakstabilan sendi, terutama pada sprint tingkat sedang hingga berat. Sendi terasa tidak stabil atau goyang saat digunakan. Bunyi pop atau crack terkadang terdengar suara saat cedera terjadi, khususnya pada bunyi ini terjadi terkhusus pada cedera sprint berat. Nyeri tekan, area ligamen yang cedera akan sakit bila tersentuh. Hangat pada sentuhan, yaitu area yang cedera akan terasa lebih hangat dibanding jaringan di sekitarnya. Kekakuan, sendi terasa kaku terutama setelah periode istirahat di pagi hari. Kesulitan menumpu berat badan. Kaki yang mengalami cedera atau pergelangan pasti akan kesulitan berdiri maupun berjalan karena nyeri yang dirasakan pada saat menumpu badan. Adapun efek dari cedera sprint seperti tingkat 1, tingkat 2 itu tergantung dari tingkatnya, yang mana tingkat 1 itu masih ringan, untuk tingkat 2 dan tingkat 3 itu nyeri hebat, pembengkakan yang sangat berat, fungsi sendi terganggu signifikan, dan ketidakstabilan sendi yang nyata. Adapun penjagaan yang sering dilakukan untuk cedera sprain, yang mana pencegahan ini sering dilakukan untuk berbagai cedera. Yang pertama itu melakukan pemanasan dan pendinginan, meningkatkan kekuatan otot dan berhati-hati dalam beraktivitas. Yang mana pemanasan ini dilakukan sebelum berolahraga, dan pendinginan dilakukan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan ini dapat meningkatkan kelenturan otot dan rentang gerak sendi, dan juga meningkatkan melakukan latihan beban yang tepat, rutin berolahraga untuk melatih kekuatan otot, dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Hindari melakukan gerakan berulang dalam waktu yang lama. Hindari melakukan aktivitas secara berlebihan, dan berhati-hati ketika melakukan aktivitas di bagian permukaan yang tidak rata. Menggunakan alas kaki yang sesuai dengan ukuran kaki dan terasa nyaman saat menggunakan alat tersebut. Menggunakan sepatu yang memiliki bantalan empuk, yang mana agar gerakan tetap stabil. Gaya hidup sehat dengan makan seimbang untuk menjaga otot tetap sehat, menjaga pola makan agar hidup sehat. Adapun pengobatan untuk cedera sprain yaitu yang mana pengobatannya itu sering kita lakukan pada cedera-cedera lain, yang mana pengobatannya itu yaitu melalui pengobatan RICE, yang mana RICE tersebut yaitu rest atau tahan, yaitu menghindari menggunakan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua itu ice atau kompres, yang mana
mengompres area yang cedera itu dengan es selama 15 sampai 20 menit. Kompresinya itu atau kompresi yaitu menggunakan perban elastis untuk mengurangi pembengkakan, dan yang terakhir itu elevation atau elevasi, yaitu mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi pembengkakan. Jika metode RES ini masih tidak terlalu masih memberikan efek yang kurang, maka disarankan untuk menggunakan obat nyeri untuk mengurangi rasa jika terlalu parah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.